Oh, begitu. Saya mau jadi saksi, kasihan orang di lapangan nggak bersalah. Iya. Jadi saya mau jadi saksi. Bahkan pada saat Bapak di 27 Agustus itu lewat di depan SMP 11, Pak. Ya lewat orang tiap hari. Ada nggak anak kumpul-kumpulan di situ? Ya nggak ada ya, orang tiap hari. Tiap malam memang aktivitasnya rutin bawa sayuran dari sumber ke pasarnya, lewat flyover itu, lewat jembatan, lewat SMP 11. Tiap hari itu. Tiap hari, tahunan. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang mah berangkat setengah 3. Oh, masih aktivitas seperti itu, cuma beda jam. Beda jam. Oke. Makanya Suroto jadi saksi. 2016 aja nggak jadi saksi deh. Dia pengakuannya membawa jenazah ke rumah sakit dan melihat gitu loh, korban tergeletak gitu, Pak. Artinya jaket atribut geng motor itu nggak ada di situ, Pak ya? Ada. Tapi ditemukan pas jenazah itu ada geng motor, Pak, ada jaketnya, Pak, pakai jaket. Ya bisa aja orang pengen ngilangin jejak. Korban tergeletak gitu, Pak. Artinya jaket atribut geng motor itu nggak ada di situ, Pak ya? Ada. Tapi ditemukan pas jenazah itu ada geng motor, Pak, ada jaketnya, Pak, pakai jaket. Ya bisa aja orang pengen ngilangin jejak. Iya. Ya sok, kenapa sekarang bilangnya kecelakaan? Ah, Dulu kenapa yang bunuh orang salah darah? Ayo, sok. iya. Iya kan? Menurut Bapak, semua terpidana ini pelaku bukan? Ya bukannya. Ya benarnya kan dari dulu kan. Iya. Kalau kecelakaan kan orang salah darah nggak ditangkap. Kita saksi tetap ngotot, tetap ditahan. Tuh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo. Ya kan pengen ngilangin dia. Nah, itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Nah, harus pengen tahu. Tuh. Iya. Oke, Pak. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu. Kenapa Aib bisa tahu semua? Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia? Oke. Yang pertama, Aib, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu, kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. VT ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan?
Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Itu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Apa yang saya sampaikan selama ini itu mulai perlahan-lahan akan terjawab. Permainan setelah ada pertemuan Nyonya Besar dengan pejabat berbintang kemarin. Ada akan orang yang akan menyerang yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Di situ aja kalian nilai, ya. Kalau pemberitaan saya ini dibilang hoax, di situ aja kalian menilai. Kemudian diawali dari seorang Bambang ke Mabes Polri. Nah, kemudian ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Peggy Setiawan, ya, itu berpakaian seragam. Dan ada juga orang pakaian mobil satu kompi datang ke rumah Bapak Rudiana. Seru kan? Nah, ini ngalahin film kan, seru kan? Ngelebihi filmnya Tuan Takur, ya kan? Film India. Nah, jadi disitulah kalian harus pelan-pelan terjawab. Saya bukan meramal, bukan apa, cuman ya, orang itu ya tidak, saya ya orang biasa, kata Putri ya, dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitas apa-apa di negara, ya kan, katanya. Tapi semua omongan saya ini benar-benar semuanya saya jamin itu ya akan menjadi kenyataan. Satu persatu mulai terjawab. Ada permainan baru untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu sebagai tersangka. Kemudian mereka melenyapkan BAP yang dulu 2016 lalu ketika diminta, ya kan, sama netizen ini atau pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Muncullah pengacara-pengacara, mantan pengacara narkocek dulu ya, bandar narkocek dulu udah mulai bermunculan. Makanya saya bilang strategi baru di antara yang namanya pra-peradilan, karena kurangnya data untuk peradilan pada tanggal berapa itu, 1 atau tanggal berapa itu, ya kan, ditunda. Nah, kemudian saya bilang ada indikasi akan ada permainan baru untuk melindungi seseorang, ya kan. Nah, mulai beramai-ramai. Diawali dulu kan setelah kasus Vina ini mulai terkuak beberapa hari kan, ada seorang yang datang ke Mabes Polri, ya kan, itu satu. Kedua, sekarang ini serombongan satu kompi ya datang berkunjung ke rumah itu Rudiana. Kemudian ada lagi satu rombongan yang datang pakaian seragam juga datang ke rumah yang namanya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan yang mana? Ya, Kuli Bangunan. Ada apa? Ini agar upaya bisa menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya lah. Jadi analisis saya selama ini ya, permainan drakor sekeluarga besar ini susah dilawan sama Pak Deddy Mulyadi. Ya, kenapa? Kita ini ingin menegakkan hukum dan keadilan di negara kita sendiri ini ya, karena permainan itu digenggam oleh para pejabat ya, pejabat kelas tinggi loh, nggak main-main. Maka ada pengacara yang cuap-cuap yang mau tangkap media, sayembara dan segala macam, ya kan? Nah, di situ bro, permainan udah dimulai kan? Udah dimulaikan, kenyataan kan omongan saya kalau ada orang yang akan menyerang Deddy Mulyadi, ya kan? Betul? Betul apa benar? Laporan BAP yang tak pasti dan berbeda, Hotman mempertanyakan langkah membawa Peron ke pengadilan.
Kalau kita memaksakan membawa Peron ke pengadilan, sama saja kita membuat korban di atas seseorang yang serba tak pasti apakah dia pelakunya, ungkap Hotman. Dalam proses pengadilan terus berjalan, Hotman mengaku putusan yang dirasakan akan serba tidak pasti atau ragu-ragu. Diberitakan sebelumnya, Hotman sempat meminta Jokowi untuk membentuk TPF, tim pencari fakta terkait kasus Vina. Dalam hal ini, Hotman meminta agar hasil penelusuran itu diserahkan ke penyidik polisi dan selanjutnya ke pengadilan, namun belum terdengar kabar adanya pembentukan tim tersebut. Perdebatan tak terhindar dalam sidang pra-peradilan Peron. Perdebatan terjadi antara kuasa hukum Peron selaku pemohon dengan tim hukum Polda Jabar selaku termohon. Nicholas Johan, satu di antara kuasa hukum Peron, menanyakan pendapat saksi ahli pidana, Profesor Suhandi Cahaya, soal status Peron yang dapat digugurkan jika terjadi salah tangkap. Menurut pendapat ahli, wajib tidak digugurkan Peron sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau menggugurkan tersangka itu kewenangan hakim, jawab Suhandi. Suhandi pun menyampaikan pendapat kalau pendapatku bahwa apa yang dilakukan penyidik kepada Peron sesuai dengan apa yang aku baca dalam tuntutan pra-peradilan. Dan keterangan di muka sidang ini tampaknya itu salah tangkap, ungkap Suhandi. Mendengar hal itu, Kabid Hukum Polda Jawa Barat langsung meminta majelis hakim untuk menegur termohon, yang dianggap menekan saksi ahli. Ahli tak boleh menjustis kesimpulan. Pertanyaan dari pemohon mohon diterbitkan Pak Hakim. Ini bukan pertanyaan biasa, tapi sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Kasus Vina merupakan peristiwa berdarah yang menimpa Vina, yang berumur 16 tahun dan kekasihnya Eki. Pada 27 Agustus 2016, keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat ditemukan, Vina masih hidup, sedangkan Eki sudah meninggal. Awalnya kasus ini dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal, namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vina dan Eki merupakan korban penganiayaan yang dilakukan geng motor. Vina bahkan menjadi korban ruda paksa bergilir. Polisi kemudian menangkap 8 terduga pelaku. Mereka dijebloskan ke penjara. 7 orang dengan hukuman seumur hidup, sedangkan satu lainnya dihukum 8 tahun. Kisah tragis Vina kemudian difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini kemudian membuat Polda Jabar melanjutkan pengejaran terhadap 3 buron. Mereka adalah Peggy, Adni, dan Dani. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan disebut sebagai otak utama kejahatan. Pada saat yang sama, Polda Jabar menghapus nama Adni dan Dani karena hanya disebut berdasarkan pengakuan. Saksi ahli hukum pidana Suhandi Cahaya menyatakan bahwa penetapan tersangka Peron alias Rizky dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon oleh Polda Jawa Barat bisa digugurkan. Hal itu disampaikan Suhandi Cahaya saat dihadirkan oleh pihak kubu Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian di pengadilan negeri. Awalnya perwakilan tim kuasa hukum Peron mempertanyakan terkait satu tidaknya penetapan tersangka Peron oleh Polda Jabar lantaran berbeda dengan daftar pencarian orang DPO yang dikeluarkan pihak kepolisian. Di DPO ditulis namanya Peron. Oleh polisi dalam hal ini Polda Jabar menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah di DPO atas Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak menurut saksi? Itu masih masuk pra-peradilan atau bukan? Tanya hakim. Itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Itu salah tangkap, jawab Suhandi. Keluarga Peggy Setiawan mengaku tak pernah terima surat penetapan tersangka pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Peron juga mempertanyakan ciri-ciri DPO yang disebarluaskan Polda Jabar ternyata berbeda dengan Peron yang ditangkap dan saat ini menjadi tersangka. Bagaimana kalau ciri-ciri DPO yang disebarluaskan ternyata berbeda dengan tersangka yang ditangkap? Tanya tim kuasa hukum. Hal itu bisa jadi salah tangkap dan sebuah kesalahan prosedur, jawab Suhandi. Tim kuasa hukum Peggy pun kembali bertanya apakah dengan kasus salah tangkap tersebut bisa menggugurkan status tersangka Peron. Salah tangkap berarti tersangkanya bisa digugurkan ya? Tanya tim kuasa hukum.